Selamat pagi kawan kicomania. Kali ini kita bahas tentang mengenai murai batu muda hutan. Jadi kebetulan di depan ini adalah murai batu muda hutan yang masih dorong ekor ya. Ini perkiraannya usianya lepas trotol kayak gitu ya. Terus banyak sekali teman-teman kicomania yang tanya, khususnya pemula, tentang perawatannya itu yang bagus itu bagaimana. Jadi untuk merawatnya yang utama ini utamakan jaga kesehatan. Jadi karena burung ini udah rawatan lama sekali, jadi rawatan sekitar 1 bulan lebih ya, ini udah full total juga kayak gitu. Makanya saya review. Jadi kalau misalkan ditanya cara ngeburin bagaimana, di channel ini sudah ada 3 kali, nanti teman-teman bisa lihat. Terus yang mau saya bahas dari sini, muda hutan yang sudah rawatan lama setengah jadi, bagaimana nantinya bisa berkesempatan buat mainan atau buat lomba kayak gitu teman-teman. Oke, yang pertama-tama kita harus benar memilihnya murai batu muda hutan. Intinya sudah kelihatan prospek kayak gitu. Jadi seperti teman-teman lihat video ini murai batu muda hutan yang solahnya gayanya tuh, lihat nongklop-nongklop ya. Nah, dan udah degek-degek beberapa kali dan kadang-kadang narung. Nah, berarti itu udah termasuk mental muda hutan, udah mental bagus. Terus udah mentalnya bagus, apa bisa rusak kayak gitu ya? Ya, semuanya bisa rusak tergantung perawatannya dan juga bisa bagus ya. Terus bagaimana kayak gitu ya? Ini ngomongin muda hutan yang sudah fur, udah tidak ngerabiak lagi seperti di depan ini. Jadi apa saja yang harus saya lakukan ketika burung ini sudah setengah jadi kayak gini teman-teman. Ini saya dapat berapa hari yang lalu ya. Sebetulnya 2 ekor saya dapat, cuman 1 saya tolak karena mentol besar. Kalau dulu saya sering datangin kayak gini, untuk sementara ini saya ngambilin dari orang-orang sekitar sini yang kelihatan bagus, terus harganya masuk, akhirnya saya ambil seperti itu. Oke, langsung saja. Yang pertama-tama, ketika saya memiliki burung udah rawatan lama seperti ini, muda hutan seperti ini saya ingat dulu karena dulu saya pernah merawat dari bahan sampai jadi kayak gitu teman-teman. Itu makanya saya bisa bercerita pada teman kicomania dan menurut pengalaman teman-teman lainnya di sini ya. Nah, kalau udah setengah jadi kayak gini, ini yang pertama kita harus sabar. Sabar dalam arti jangan tergesa-gesa untuk mengadunya. Jadi jangan tergesa-gesa untuk mengadunya atau mencobanya kayak gitu ya. Terus apa enggak boleh dicoba sama sekali? Boleh. Tetapi kita harus tahu batasannya kayak gitu. Yang pertama-tama perawatannya teman-teman. Sorry, saya ulangi lagi tentang sabaran ya. Kalau udah kelihatan prospek, misalkan udah degek-degek sekali 2 kali kelihatan narung-narung, itu kita harus sabar. Jangan sering diadu yang pertama itu, karena ada punya teman saya juga, saya pilihkan bagus sekali. Nah, ketika posisi di sini 1 minggu itu dirawat itu udah narung-narung. Nah, karena dia penasaran digantangin. Setelah itu burungnya jadi cabut bulu kayak gitu waktu dulu. Jadi ekornya malah nyabuti ekor dan lain sebagainya. Banyak sekali kasus seperti itu karena burungnya masih muda sekali, belum mapan, digantang itu teman-teman itu. Jadi kalau udah tahu kayak gini, jadi kalau saya perawatannya saya anggap sebuah aset ya teman-teman. Jadi kita yakin suatu kalau kita rawat lama pastilah nanti jadi bagus karena udah kelihatan bagus. Tetapi kalau tidak sabar itu tadi, itu bisa merusak burung kita. Terus selanjutnya perawatan harian ya biasa teman-teman. Kalau misalkan burung muda hutan kayak gini ya, misalkan masih gesit, kita tidak apa-apa, kita suapi sekali 2 kali kayak gitu. Itu beda lagi dengan burung jinak ya, jangan sampai kita suapi. Itu tujuannya apa? Biasanya saya gunakan untuk nyeting mengukur kejinakan muda hutan tersebut. Jadi kalau misalkan masih gesit, itu kita suapi sekali 2 kali tidak apa-apa dalam proses kasih makan ya. Tetapi kalau misalkan posisinya jinak, itu jangan sampai kita suapi. Yang pertama itu. Yang selanjutnya jaga kesehatan dan tetap dimasteri. Jadi di sini
ada beberapa teman kicau mania yang beranggapan bahwa mudah hutan tidak usah dimasteri selamanya, udah ada isiannya dari hutan. Itu kurang benar teman-teman. Memang benar adanya mudah hutan itu bawaannya sudah ada lagunya dari hutan. Tetapi kalau tidak dimasteri lagi, nanti karena di sekitar kita itu kan ada ayam, bebek, kucing, bahkan kerbau, kambing kayak gitu ya. Ada hewan-hewan pokoknya yang suaranya monoton ya. Bahkan burung kutilang itu banyak. Itu nanti bisa kemasukan burung yang suara monoton itu. Jadi sambil kita nunggu umurnya pas, sambil nunggu dia mapan, itu harus kita masteri lagi. Kalau saya seperti itu. Jadi pemasteran pada burung murai batu itu wajib ya, kayak gitu. Jadi kalau walaupun yang paling tepat itu ketika mabung, tidak mabung pun kita master itu tidak apa-apa, daripada nanti kemasukan suara monoton kayak gitu teman-teman. Terus ada lagi tentang burung murai batu hutan ya. Ada teman-teman yang jarang merawat atau belum pernah merawat. Memang merawat murai batu muda hutan itu kembali lagi harus sabar kayak gitu ya. Kalau sudah sering rawat sih enggak kaget ya. Kalau pertama kali ngerawat itu kok enggak gacor, kok enggak bisa apa ya, digantang kok belum bisa kayak gitu teman-teman. Perlu teman-teman kicau mania ingat, hampir 90% murai batu muda hutan itu bisa maksimal kalau kita rawat minimal 1 kali mabung teman-teman. Kayak gitu ya. Itu lebih dari 90%. Jadi sisanya apa? Memang ada sisanya, itu saya temui misalkan datangkan dulu 100 ekor ya. Itu saya rawat seminggu itu sudah bisa diadu, itu memang ada, tetapi jarang sekali seperti itu. Nah, kenapa saya bilang harus setelah selesai mabung kayak gitu ya teman-teman. Nah, biasanya itu saya buat patokan kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan murai batu muda hutan belum mabung, itu walaupun dicoba udah mau, itu belum stabil. Jadi rata-rata stabilnya itu setelah mabung teman-teman, itu 90% lebih bahkan seperti itu. Jadi untuk ngerawatnya kita tidak perlu tergesa-gesa, harus jinak, harus kita pegang, kita malam kita semproti dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita paksakan, misalkan burung kita kurang fit, malam juga disemproti tujuannya supaya cepat jinak dan gacor, tidak melalui prosedur, itu nanti juga akan membahayakan burung kita kayak gitu ya. Jadi yang biasanya saya buat patokan, saya buat ingat-ingat itu yaitu tadi teman-teman, rata-rata kebanyakan burung murai batu itu kalau hutan itu stabilnya setelah mabung kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru pelihara 1 bulan 2 bulan itu setelah melihat video ini, jadi jangan tergesa-gesa ya, harus sabar kayak gitu ya. Kita rawat rutin aja, teman-teman rawat rutin aja, nanti dilihat waktu kondisi mabung dimasteri, setelah mabung itu bagaimana kayak gitu ya. Karena apa? Burung murai batu muda hutan itu dari hutannya sebetulnya itu udah gacor, udah faktor sekali teman-teman. Karena saya sering dikirimi video dari pemikat-pemikat juga ya. Dan di channel YouTube juga ada kayak gitu ya. Di hutan itu rata-rata udah faktor, udah gacor kayak gitu ya. Kenapa dia ndak bunyi? Yang pertama karena dia takut sama orang. Yang selanjutnya dia masih perlu adaptasi sama orang, sama lingkungan kayak gitu ya. Tetapi kenapa saya bilang setelah mabung burung tersebut pasti jadi, rata-rata kayak gitu ya. Jadinya minimal mabung sekali. Karena ketika mabung seperti video saya sebelumnya, karena murai batu dari hutan itu tergantung sama pemiliknya, itu lama-lama dia merasa diperhatikan, merasa dirawat ketika posisinya mabung kayak gitu ya. Jadi kenapa setelah mabung jadi jinak, rata-rata kayak gitu. Jadi muda hutan kalau misalkan ini masih semi kayak gini ya, nanti ketika dia mabung total 100%, nanti pasti lebih jinakan lagi. Itu rata-rata kebanyakan seperti itu. Bahkan yang tangkaran pun, yang tangkaran ya, ketika mabung itu dia semakin jinak kayak gitu. Bahkan ada yang lowo. Jadi makanya kembali lagi ke perawatan muda hutan. Biasanya untuk teman-teman yang kurang sabar, itu teman-teman harus tahu burung muda hutan itu stabilnya minimal setelah mabung pertama kayak gitu teman-teman. Walaupun ada yang 10% tadi dari 100% ya, ada yang langsung bisa diadu, itu ada, pernah saya jumpai, cuman sedikit sekali. Jadi kalau misalkan tidak sabar itu juga
yaitu tadi teman-teman, tidak jadi aban. Tidak jadi aban itu apa ya, tidak jadi burung yang seperti kita damba-dambakan kayak gitu teman-teman. Mungkin dari video ini teman-teman bisa ngambil kesimpulan atau punya pengalaman lain ya, yang intinya supaya burung muda hutan itu sampai prestasi itu bagaimana, jadi perawatannya harus sabar seperti itu. Kita tunggu minimal 1 kali mabung baru bisa stabil, rata-rata seperti itu teman-teman, kebanyakan seperti itu. Jadi setelah melihat video ini jangan tergesa-gesa, kita harus sabar, intinya kayak gitu ya. Oke teman-teman, videonya sekian dulu. Saya baca sedikit komentar ini. Om, murai saya lepas trotol udah gacor tapi belum makan fur. Sekarang saya belajar makan fur dengan jating 55. Bunyi semaunya, kira-kira pengaruh nggak? Yang jelas berpengaruh ya Pak. Yang sebelumnya makan EF pindah ke fur, yang jelas itu paling enggak dia stres, bunyinya jarang kayak gitu ya. Yang buat patokan yang penting utamakan keselamatan kayak gitu ya. Ketika mempelajari fur itu kuncinya saya baca dulu karena berhubungan dengan muda hutan ya. Ketika mempelajari fur yang sebelumnya burungnya aktif, dia jadi ngembang atau kurang aktif, harus kita kembali lagi ke EF. Itu teman-teman. Jangan dipaksa. Kalau dipaksa nanti kalau udah sakit, apalagi musimnya ini musim tidak enak ya, pergantian musim, itu malah jangan-jangan kita kehilangan burung tersebut. Jadi harus sabar. Jadi untuk patokannya supaya aman, merawat murai batu, hutan atau kacer atau burung lain, ketika dia dari makan EF ke pengepuran, itu harus itu tadi. Ketika burungnya udah dirasa tidak enak, harus kita kembalikan ke EF teman-teman. Kayaknya sudah jelas, semoga video ini bermanfaat. Oke teman-teman, salam kicau mania.